Tell me what you need, tell me, tell me what you need, tell me what you need, tell me. Wujud itu ada, kemudian mohalnya itu ada atau tidak ada. Lah wujud itu sendiri bahasa Arab. Jadi nanti kita jangan sampai terkecoh dengan masalah bahasa, harus kita pahami ya tentang bahasa. Wujud itu dari kata wajada, wajadani, wujudun. Monggo sarang-sarang. Wajada, wajadani, wujudun. Lah wujud itu dari wujudun. Wujudun kemudian diwakuf menjadi wujud. Nah, aslinya wujudun. Nah, bagaimana pemahaman tentang wajada, wajadani, wujudun? Itu ternyata kalau kita perhatikan di beberapa kamus bahasa khususnya Arab itu maknanya bertemu. Kenapa Pak? Bertemu atau ketemu. Wajada ketemu satu kali, wajadani ketemu dua kali, wujudun ketemu terus menerus atau berkali-kali. Sehingga wujud itu dari wujudun. Sehingga sesuatu dikatakan ada mestinya dan harus bertemu. Paham ya? Jadi tidak mungkin kita mengatakan ada manakala tidak ditemukan. Nah, sehingga kita mengatakan ada karena kita ketemu atau bertemu. Nah, cara menemukan kewujudan keberadaan, kewujudan ini bahasa Arab, kemudian keberadaan ini bahasa Indonesia. Menemukan sesuatu, kewujudan sesuatu atau keberadaan sesuatu di dalam perangkat diri manusia ini yang sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga sangat sempurna. Ada dua di dalam perangkat diri kita. Yang pertama yaitu perangkat yang namanya hisi. Hisi itu panca indera. Panca indera, ada panca indera yang namanya mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, kemudian ada kulit. Semua punya fungsi masing-masing. Panca indera yang namanya mata untuk menemukan keberadaan, kewujudan benda, barang, makhluk yang bisa terlihat, terdeteksi, tertangkap oleh panca indera mata. Panca indera telinga untuk menemukan kewujudan keberadaan sesuatu yang bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Kewujudan yang hanya bisa dideteksi oleh penciuman itu indera kita yang namanya hidung untuk menangkap, menemukan kewujudan sesuatu makhluk yang hanya bisa dicium. Kemudian panca indera lidah ini untuk menemukan kewujudan keberadaan makhluk yang bisa dirasakan ataupun ditangkap oleh lidah kita. Kemudian kewujudan selanjutnya adalah kewujudan yang bisa dipegang, diraba oleh kulit kita atau tangan kita. Itu namanya panca indera untuk menemukan keberadaan, berarti sama dengan kewujudan. Karena wujud bahasa Arab, makna bahasa Indonesia adalah ada. Jadi kalau kita bicara wujud berarti maksudnya ada. Kemudian nih kopi nggih. Ini saya nggih pakai nggih. Pakai waslis niki wonten mboten niki? Gelas niki. Ada nggih. Berarti wujud nggih. Pak Saryono. Wujud. Mantap. Semuanya sepakat gelas ini ada, gelas ini wujud. Kenapa gelas ini kita mengatakan ada, mengatakan wujud? Karena telah ditemukan oleh diri kita. Siapa yang menemukan diri kita adalah perangkat kita yang namanya panca indera mata
yang menemukan kewujudan keberadaan gelas, mungkin lambar, mungkin karpet, piring, tembok dan sebagainya, itu ada, itu wujud. Dan yang lainnya. Nah, kemudian singkat saja, suara saya ini menjauh pakai ada apa enggak? Ada nggih? Ada yang tidak sepakat, Mas Ivan? Sepakat nggih? Suara saya ada Pak Muslim? Ada. Wujud atau tidak? Nggih. Pak Saryono? Nah, insya Allah sepakat semua bahwa suara ada, suara wujud. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf di luar sana ketika ngaji itu saya sering, Pak, suara saya ada atau enggak? Wonten apa mboten? Wonten. Ada. Kemudian wujud nama mboten? Mboten wujud. Loh, kok mboten wujud? Wong ora keton. Ini sering terjadi. Nanti akan terkendala manakala kita belajar makhluk saja sudah terkendala, apalagi bagaimana bicara tentang Allah gitu kan. Suara itu ada karena telah ditemukan oleh kewujudan. Suara itu ditemukan oleh panca indera telinga kita yang menemukan kewujudan keberadaan suara manusia, suara binatang, suara motor dan yang lain-lain sebagainya. Banyak suara ditemukan oleh panca indera kita, namanya telinga. Dan itu sudah paham. Kemudian ada makhluk yang namanya wangi, kemudian bajin dan lain sebagainya. Itu ada, itu wujud ditemukan atau kita bertemu. Yang ketemu adalah hidung kita atau indera penciuman kita yang bertemu, bukan badan kita, ya, bertemu dengan kewujudan yang namanya harum, wangi, bajin dan lain sebagainya. Kemudian ada makhluk yang namanya manis, pahit, asin, asam dan sebagainya. Itu ada, itu wujud, itu telah ditemukan oleh panca indera kita, panca indera lidah kita yang menemukan keberadaan kewujudan yang namanya manis, pahit, asin dan sebagainya. Kemudian kewujudan yang lain seperti tembok ataupun yang lain yang manakala mata kita di dalam kegelapan itu ataupun orang buta itu bisa meraba, ini karpet, oh ini televisi, oh ini sarung, ini tangan, itu dengan indera peraba, dan itu semua wujud, itu semua ada. Lah, kalau panjenengan kita semua sudah memahami tentang bahasa itu, logika itu, insya Allah nanti kesananya kita bicara dari wujud hitam bakos sampai mutakalimat itu nanti mudah seperti itu. Nah, kemudian ada dua perangkat yang kedua di dalam diri kita yang namanya akli. Akli itu akal ruhani kita atau ruh kita. Itu bisa menemukan kewujudan yang tidak bisa ditembus atau dideteksi oleh panca indera. Contohnya ruh di dalam diri manusia wonten ada. Seluruh agama apapun, termasuk manusia yang tidak beragama, yang ateis, yang kebetulan mereka adalah profesor ilmuwan, mereka pun punya pendapat, punya keyakinan bahwa manusia hidup ini ada ruhnya. Apakah bisa dilihat? Tidak. Bisa didengar? Boten. Bisa dicium? Tidak. Bisa dijilat? Enggak. Diraba, ditangkap? Enggak bisa. Pakainya akal ruhani atau bahasa agama, itulah menggunakan perangkat namanya keimanan, keyakinan. Pakainya itu seperti itu. Nah, ada perangkat di diri kita, itulah yang nanti kita fungsikan, gunakan pada masing-masing fungsi kegunaan. Jangan pernah kita mencari sesuatu yang gaib, sesuatu apalagi Allah Subhanahu wa taala kok menggunakan panca indera, tidak pernah akan ketemu.
pakainya akli atau akar rohani. Kalau bahasa syariat itulah yang namanya keyakinan, itulah yang namanya keimanan. Itu seperti itu.